mitra-mitra usaha yang ada di sini. Kalau dikoordinir oleh pemerintah daerah, saya kira dia akan patuh. Masyarakat sudah patuh, Pak. Masyarakat sudah merespon. Dia membantu tenaga, membantu alat, membantu obat. Dia mampu membuat seperti itu. Sampai swadaya dari dan Ramil, Kapolsek, Camat, wilayahnya sudah membuat kegiatan seperti itu. Harapan kita sampai ke rumah tangga dia action untuk membuat seperti itu. Kita pemerintah tidak boleh diam, kita harus usaha. Bagaimana merespon masyarakat kita ini? Kita bergerak, kita berkoordinasi kepada satuan-satuan atau kepada instansi-instansi tetangga kita. Bagaimana untuk pelaksanaan ini? Jangan menunggu, langsung kita berbuat apa langkah kita. Kita koordinasi, kita Pak, yang itu bagian saya sampaikan, kita tidak sendiri, kita bersama. Kalau kita bersama pasti kita bisa. Untuk apa puskesmas itu besok untuk masalah ini yang penting masalah anggaran nanti kita bicarakan, yang penting kita action dulu. Ya, action dulu. Apa obat kemarin ada mobil, bantuan masih ada sisa. Dan kita gunakan mulai kemarin, sekarang sampai tadi ada yang bantu lagi 2 gen. Itu masih kita masih gunakan. Yang penting dari pemerintah ini ada bergerak untuk menyambut ini. Jadi merespon ini, masyarakat sudah antusias, kita sambut, kita gerakan kekuatan kita. Ya siapa lagi yang menggerakkan, Pak? Ya kita ini, Pak. Tidak, masyarakat tidak bisa kita berikan, karena masyarakat hanya bisa membantu. Masyarakat sudah merespon, dia mau membantu tenaga, mau membantu alat, mau membantu obat dan sebagainya. Jadi kita respon, kita bergerak. Harapan dari pemerintah mau kita putus penyebaran virus corona. Jadi kalau sudah ada perintah seperti itu, jangan kita menunggu anggaran nggak ada. Kita tidak sendiri, Pak ya. Kita tidak sendiri. Kita banyak mitra usaha di sini. Kita masih banyak masyarakat yang peduli, yang mau. Ya, kita yang penting ada dari pihak pemerintah untuk mengkoordinir kegiatan ini. Itu saja, Pak. Mengkoordinir kegiatan ini, kita peduli. Walaupun anggaran nggak ada, kita gimana caranya? Kalau memang dari pemerintah tidak bisa untuk mengeluarkan, kita pribadi mau menyumbangkan untuk keselamatan masyarakat kita sendiri. Jadi mungkin Pak itu ya, Pak Camat ya. Nah, kita sudah merespon, kita membantu. Ya, harapan kita dari pemerintah ini, ayo kita sama-sama kita sukseskan ini pemutusan rantai penyebaran virus corona ini kayak di lukanya. Jadi itu, Pak. Jadi harapan kami yang penting kita bergerak melaksanakan kegiatan, melaksanakan action ini untuk pencegahan virus corona ini supaya tidak terjadi, tidak ada yang terjangkit di sini. Walaupun nanti ada yang datang, ya kita pantau. Kita awasi bagaimana perkembangannya. Kalau tidak ada, berarti aman. Nah, harapan kita mulai sekarang sampai tanggal 28 kita sukseskan untuk pembersihan fasilitas. Tadi untuk sekolah-sekolah, harapan kita tembusi Pak Dinas pada sekolah-sekolah, menjaga sekolah, guru-guru dia datang. Kalau memang tidak ada obat, nanti kita berikan. Kalau dia bisa membuat obat untuk menyemprotkan sendiri, dia punya alat untuk menyemprotkan sendiri, itu yang kita harapkan. Termasuk fasilitas-fasilitas yang lain kita lakukan. Mungkin informasi juga, kita sampai saat ini yang dalam perjalanan pemantauan itu 163 orang. Yang PDP kita 20 orang. Yang PDP kemarin, yang PDP itu 4 orang, dari hasil tesnya itu negatif, jadi tidak ada. Jadi kita yang kita ini yang terpantau 163 orang ini yang wajib dalam pantauan itu, karena mereka banyak dari seberang. Ya, cuma yang deportasi ini kita belum ada data-datanya yang deportasi. Nah itu. Tapi kalau yang saya cerita awal tadi saya katakan yang 100 KLB ini kita abaikan, makanya kita ini bergerak. Cuma memang kita kendala itu di APD ini memang kosong. Makanya kita ini memang kita setelah membentuk gugus tugas kemarin, kita rapatkan kemarin terakhir yang Bapak Adil
merapat kemarin, memang setiap kita berjenjang Pak, sampai kecamatan, desa, kita berjenjang kemarin diharapkan bisa buat satu tugas ini melaksanakanlah salah satu kecamatan di Bengkayang itu, satu tugas makanya bergerak. Jadi setiap kecamatan ini udah bergerak sebenarnya Pak. Termasuk kepala dinas pendidikan pun hadir tadi Pak, mesti hadir kan. Kita minta juga kita nggak bisa mengharapkan APD, mungkin APD sambil berjalan, kita ini udah bergerak. Jadi mereka pun sekarang udah bergerak, cuma laporan dari tantangannya belum ada. Tapi saya lihat dari WA grup kami di kecamatan tuh rata-rata kecamatan udah bergerak. Nah, cuma saya bilang sebenarnya yang normalnya kalau kita menunjuk SOP di Wuhan itu, ya katanya sebaiknya setiap 2 hari sekali kalau kita memang punya APD dari kita setiap 2 hari kali pro, terutama yang daerah-daerah yang itu katanya. Kalau mereka yang pengalamannya mereka sehingga barang itu memang katanya. Nah, tapi kita dengan adanya kegiatan ini karena kita juga bisa terlalu mengharap APD, kita udah bergerak. Jadi itu udah kita ambilkan langkah-langkah secara berjenjang sampai ke kecamatan, bahkan mungkin desa-desa tertentu yang mungkin nggak ada kayak di Sungai Buli itu mereka udah berjalan juga. Saya dengar di mana di mana ya? Kami Setia Budi juga udah kita udah bergerak Pak sebenarnya sampai ke desa sampai ke apa. Nah, jadi kita kalau macam kita ini tempat ramai atau apa, mungkin ini yang kita memang harus betul-betul bagaimana caranya satu kali untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu saya pikir informasi tambahan. Nah ini Pak ya, saya hanya menambahkan. Sebenarnya yang diminta dari negara itu, dari Jakarta, apa tindakan kita yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkayang? Memang di bawah sudah, jangan Kabupaten Bengkayang malah tidak melaksanakan. Maksud beliau ini, Satgas sudah dibentuk. Ini Satgasnya ini, yang pertama besok yang akan apel di Kompi itu, dari Kompi sendiri 30 orang, dari Polres 30, dari Satpol 30, dari BPKB Mandiri itu 15, dari BPKB Mendiari 15, Dinas Kesehatan 10, BPBD 10, itu besok melaksanakan apel. Ini tingkat kabupaten. Yang mensupport itu kabupaten, karena kabupaten tidak ada reaksi, makanya keadaan darurat ini sementara saya ambil alih. Saya bukan melangkahi Bapak, bukan, tapi ini harus dilaksanakan karena serentak hari ini seluruh Indonesia tanggal 25. Bahkan kemarin sudah saya lemparkan ke grup kesehatan itu dari Bu Cai Cumi, sudah mengeluarkan statement seperti itu bahwa dia ada dianggarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sasaran yang akan dilaksanakan itu besok sasaran umum, contohnya perkantoran, itu semuanya akan disemprot besok. Sarana ibadah itu tidak memandang itu suku apa, agamanya apa, tempat ibadah harus kita semprot. Karena kita tidak ingin masyarakat kita, walaupun kita hanya 4 kata Bapak, hanya sekian 100 sekian yang UPD, yang pasien dalam pengawasan itu ada 4 dari Pontianak, tapi kita tidak ingin masyarakat kita nanti akan terjadi seperti Jakarta ataupun negara-negara lain. Yang berikutnya sekolah-sekolah jalan protokol, yang tempat ngumpul orang banyak jalan protokol ataupun pasar Bengkayang. Itu sasarannya. Alat yang digunakan sementara besok itu mobil damkar itu ada 2 mobil, nanti apelnya tetap di Kompi. 1 mobil water cannon dari Polres Bengkayang, beberapa buah tangki swadaya dari masyarakat. Antusias, begitu antusiasnya masyarakat itu terhadap keadaan luar biasa yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kita ingin memutus rantai itu, jangan terjadi di Kabupaten kita. Makanya kita bersatu padu, mulai dari bupati sampai tingkat RT, bahkan dari rumah ke rumah kita sosialisasikan, dan itu sudah bergerak. Nah, sekarang yang permintaan dari kita, dari Kodim Polres, dari Satpol PP, tidak lanjutnya dari dan Satgas Komandan Satuan Tugas yang telah dibentuk Kabupaten Bengkayang. Sementara kami yang ada swadaya itu hanya disinfektannya 10 liter sekarang. Nah, itu yang harus kita pikirkan sama-sama.
Kalau memang tidak dianggarkan oleh pemerintah, bagus kita iuran karena kita tidak ingin masyarakat kita kena. Itu aja intinya. Kalau berjalannya waktu nanti mau dibuat nanti anggarannya itu ataupun diajukan dengan kondisi keadaan luar biasa, silahkan diatur. Tapi hari ini besok kita harus jalan. Beriringnya waktu nanti diajukan itu draftnya itu untuk mengajukan APD-nya, alat pelindung diri kan belum ada sekarang oleh kita. Nah, itu nanti sambil kita berjalan, kita ngikuti dengan Pemkot Singkawang, Sambas, Sintang, jajaran Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya itu yang diminta. Kalau itu secara teknis, oh ini sesuai dengan penanganannya seperti 2 hari sekali, 1 hari itu nanti kita bersatu padu untuk memutus rantai itu yang inti pokoknya. Seperti itu sementara Pak. Jadi diharapkan besok disampaikan ke Pak Bupati, semua OPD datang, jadi termasuk dan satgasnya, komandan satuan tugasnya memberikan statement ke media massa supaya diekspos bahwa kita tidak ingin penyakit itu berjangkit di Kabupaten Pengayang, bahwa kita sudah mengadakan penyemprotan disinfektan dari pintu ke pintu, sarana ibadah, jalan umum, jalan protokol, perkantoran. Itu yang diharapkan. Jadi nanti pemerintah itu, kita yang sekarang ini sedang tidak ibaratnya di Kabupaten Pengayang ini tertutup dia, masih tertutup karena imbasnya kemarin Pak Gidot, habis itu Pak Naun juga sakit, habis PJ, makanya dia imbasnya ke situ dia. Jangan takut. Kemarin ada kunjungan Pak Kapolda dan sampaikan, kalau memang itu anggaran itu dirapatkan dan itu dilaporkan, diaudit, dikeluarkan itu tidak akan ada temuan. Menyetujui anggota DPR semua tidak pada setuju. Kita beli, contoh yang kecil aja, beli ini dulu harganya 1.000, sekarang 5.000, langsung dilaporkan di badan audit itu. Oke, keluarkan deal. Itu dari Wakapolda Pak, kemarin itu dia berkunjung, nyampaikan termasuk petunjuk beliau tentang pemilu ini, itu pemilu pemilihan bupati itu salah satunya, habis SPN itu disampaikan. Sementara itu aja Pak, dilanjut ini organisasi tugasnya dengan Bapak ini, besok kekurangannya Bapak tambah, obatnya masih disinfektannya masih dari kita ini.